Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas naskah asli penalaran matematika UTBK 2024. Teks pertama untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek A adalah 10 juta rupiah dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan kedua. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga Rp150.000 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000. Pertanyaan pertama. Pak Agung ingin membeli ponsel A dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana berserta pulsanya. Jika ia membawa uang Rp1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah. Oke, kita coba simpulkan dulu informasi dari teks. Yang pertama ada harga resmi. Harga resmi ponsel itu adalah 10 juta rupiah. Kemudian diskon. Diskonnya adalah 20%. DP 10%. Bunga tunggal. Bunga 6% per tahun, ya, 6% per tahun. Kemudian harga casing. Harga casing dan anti gores. Harga anti gores dengan harga casing. Harga anti gores Rp150.000. Harga casing itu adalah Rp90.000. Nah, 20% itu adalah 20% dari 10 juta. 20% dari 10 juta itu sama dengan 2 juta rupiah. Oke, ini 2 juta rupiah, itu diskonnya. Kemudian DP 10% dari harga resmi, berarti 10% dari 10 juta. 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta rupiah. Nah, berarti uang yang digunakan oleh Pak Agung itu awalnya Rp1.500.000. Dia memiliki uang Rp1.500.000 digunakan untuk DP sebesar 1 juta, kemudian digunakan untuk casing Rp90.000, digunakan untuk anti gores itu Rp150.000. Sisanya itu untuk dia beli pulsa dan nomor perdana. Nah, berarti yang dihabiskan sebelumnya itu adalah Rp1.240.000. Nah, berarti sisanya tinggal kita kurangi aja. Nah, ini tinggal kita kurangi. 1.500.000 dikurangi 1.240.000 itu akan diperoleh sebesar Rp260.000. Opsi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Pertanyaan nomor 2. Jika Pak Agung membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah berapa ribu rupiah? Oke, harga resmi ponsel 10 juta, kemudian dia dapat diskon 2 juta, tinggal 8 juta, dia bayar DP 1 juta, berarti utang pokoknya itu tinggal 7 juta rupiah. Oke, RP 7 juta rupiah.
bunganya 6% per tahun ya, 6% per tahun. 6% per tahun karena dia cicilannya itu kan otomatis per bulan ya, per bulan. 6% itu dibagi dengan 12. Jadi diperoleh 6/12%. 6/12% dari 7 juta. Ini bunganya udah dalam bentuk per bulan. Oke. 6/12 itu 1/2. Jadi 1/200 dikalikan dengan 7 juta. Oke, karena ratus coret nolnya 2. Tinggal 70.000 dibagi 2, Rp35.000. Jadi cicilan bunganya aja Rp35.000 per bulan. Nah, untuk cicilan pokok ya, ataupun angsuran pokok. Angsuran pokok 7 juta dibayar selama 20 kali. Berarti ini 1/20 daripada 7 juta. Kalau 7 juta dibagi 2 itu ya 7 juta dibagi 2 kan 3.500.000 dibagi 10 jadinya Rp350.000. Jadi totalnya 350 ditambah dengan 35.000. Total angsurannya itu adalah 385.000. Rp385.000. Opsi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang B. Pertanyaan nomor 3, Bu Nurul ingin membeli ponsel A dengan uang muka minimal dan mengangsur tiap bulan Rp400.000, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya, Bu Nurul perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Oke, saya bisa nyatakan N sebagai banyak angsuran atau lama angsuran. Periode angsuran sama juga ya, lama angsuran. Nah, kita bisa dapatkan persamaan gini. Total angsuran sama dengan harga pokok ditambah dengan bunga. Total angsuran dalam 1 bulan 400.000, kalau dalam N bulan itu menjadi 400.000 N. Sama dengan harga pokok 7 juta ditambah bunga per bulan 35.000. Karena dia membayar selama N bulan, maka ditambah 35.000 N. Ribunya kita bisa mampuskan dulu. 400 dikurang dengan 35 itu kan diperoleh 365 N. Sama dengan 7.000. Berarti nilai N itu sama dengan 7.000 dibagi dengan 365. 7.000 dibagi dengan 365 itu nilainya lebih daripada 19. Lebih daripada 19. Berarti lamanya Bu Nurul mengangsur, cicilannya itu lebih dari 19 kali. Kalau lebih dari 19 kali, berarti kan 19 kali kan belum lunas ya. Lebih dari 19 kali berarti nilai N-nya itu adalah sebanyak 20 kali. Karena lebih dari 19. Opsi jawabannya adalah yang D. Pertanyaan nomor 4. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel A dengan mengangsur tanpa uang muka dengan angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berturut-turut 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000, dan seterusnya hingga Rp0. Harga ponsel A dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi berapa? Oke.
Nah, kalau demikian kita kan kalau kita perhatikan 1.400.000, 1.300.000 dan 1.200.000 ini membentuk aritmatika. Ya. Membentuk aritmatika dengan suku pertama itu adalah 1.400, ya. Saya bisa bikin aja 1.400 atau 14, ratus ribunya kita abaikan. Dengan nilai B-nya sama dengan min 1, ya, 100.000 min 1. UN-nya 0. Kita harus cari berapa lama dia mencicil sehingga nanti cicilan terakhirnya adalah 0. UN sama dengan harus 0. Rumus UN A plus, berarti 14 ditambah N-1 kali B. Berarti dikurang N-1. Dikurang N-1. Itu harus sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan nilai N sama dengan 15. Berarti dia menyicil sebanyak 15 kali. Kita mencari jumlah cicilannya. Berarti S15. S15 sama dengan 15 per 2. Awalnya itu adalah 1.400, 1.400, 1.400, 14 saja. Terakhirnya itu adalah 0 dalam ratus ribu rupiah. Ratus ribu rupiah. Oke. 15 per 2 berarti ini mampuskan aja, tinggal 7. 15 kali 7 itu sama dengan 10 juta, 10, 5. Karena nolnya ada 5, berarti 10.500.000 rupiah. Ya, 10.500.000 rupiah. Nah, sedangkan harga resmi ponsel itu 10 juta. Dia kalau menyicil demikian, yang dibayar udah 10.500.000 rupiah. Berarti lebih mahal 500.000 rupiah dibandingkan harga resmi. Opsi jawabannya adalah yang E.